Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irzanam Taruna, NPM 190310192. Bersama rekan saya Livia Salma Nabila, NPM 190310191. Kami akan menerangkan tentang praktikum mikrobiologi, modul pengecatan jasa training. Kami dari grup A, paralel E2. Untuk yang pertama, warna mikroba adalah senyawa organik yang terdiri dari gugus kromofor dan gugus auxokrom yang terikat dalam suatu cincin benzena. Prinsip dasar dari pewarnaan adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dan dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Ikatan ion dapat terjadi karena adanya muatan listrik baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Tujuan dari pewarnaan yang pertama adalah mempermudah melihat bentuk jasad, baik bakteri, ragi, maupun fungi. Yang kedua, memperjelas ukuran dan bentuk jasad. Yang ketiga, melihat struktur luar, dan kalau kemungkinan juga struktur dalam jasad. Yang keempat, melihat reaksi jasad terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia yang ada akan dapat diketahui. Kemudian untuk macam-macam pengecatan itu sendiri. Yang pertama adalah pengecatan sederhana. Pengecatan sederhana ini adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna tunggal. Pewarnaan sederhana memiliki tujuan untuk memberi kontras antara bakteri dan latar belakangnya. Berdasarkan adanya muatan ini, maka dapat dibedakan asam dan pewarna basa. Nah, macam-macam pengecatan yang kedua, ada pengecatan garam atau metode garam adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yakni garam positif dan garam negatif, berdasarkan sifat kimia dan sifat fisik dinding sel mereka. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol, sementara bakteri gram negatif itu tidak. Kemudian yang ketiga adalah pengecatan negatif. Pengecatan negatif ini sendiri adalah pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin, eosin, atau tinta India sebagai pewarna utamanya. Pewarnaan negatif dilakukan pada bakteri yang sukar diwarnai oleh pewarna sederhana. Yang keempat, ada pengecatan Ziehl-Neelsen. Pada pewarnaan bakteri asam menggunakan metode Ziehl-Neelsen, bakteri tahan asam akan berwarna merah karena menyerap pewarna karbonfluosin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat terserap. Kemudian untuk perbedaan gram positif dan gram negatif. Yang pertama adalah dari sifat. Untuk komposisi dinding sel, gram positif lipid rendah 1-4%, sedangkan gram negatif lipid tinggi. Untuk ketahanan penisilin, gram positif lebih sensitif, sedangkan gram negatif kurang sensitif, kurang tahan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan nutrisi. Gram positif relatif kompleks dan gram negatif relatif sederhana. Untuk kebutuhan fisik, gram positif lebih tahan, gram negatif kurang tahan. Sedangkan untuk penghambat oleh pewarna basa, gram positif lebih dihambat dan gram negatif kurang dihambat. Fiksasi.
Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya. Fungsi fiksasi antara lain untuk membunuh bakteri secara cepat dengan relatif tidak menyebabkan perubahan bentuk dan struktur bakteri, melekatkan bakteri di atas kaca objek, dan meningkatkan sifat afinitas pewarna. Cara fiksasi yang paling sering dilakukan dalam pewarnaan bakteri adalah secara fisik dengan pemanasan. Kemudian untuk reagen yang digunakan dalam pewarnaan. Yang pertama adalah zat warna utama, yaitu violet kristal. Violet kristal ini adalah pewarna primer yang akan memberi warna pada mikroorganisme target. Kemudian yang kedua ada mordan atau larutan iodin. Mordan ini merupakan satu zat yang dapat menaikkan afinitas atau pengikatan antara sel dengan zat warna. Kemudian yang ketiga ada alkohol atau aseton, berfungsi untuk mencuci zat warna atau melenturkan zat pada warna utama. Untuk yang keempat ada zat penutup atau safranin. Fungsi dari safranin hanyalah sebagai pembeda kontras terhadap zat warna kristal violet. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari percobaan tersebut. Yang pertama ada fiksasi, yang kedua ada substrat, yang ketiga ada pelunturan pewarnaan bakteri, dan yang terakhir ada penggunaan zat warna penutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.